Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Jamil dengan nomor induk mahasiswa 1052711 02019 semester 7 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit hal-hal yang berkaitan tentang kewirausahawan sebagai tugas akhir dari mata kuliah kewirausahawan di semester 7 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang pertama adalah ayat maupun hadis yang berkaitan tentang jual beli atau perdagangan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar dan lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atyabul kasbi amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin." Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Dan masih banyak lagi baik itu ayat maupun hadis yang berkaitan tentang kewirausahawan itu sendiri, baik hal-hal yang berkaitan motivasi untuk menjadi seorang pengusaha maupun dalil-dalil yang berkaitan tentang larangan-larangan atau tata cara yang harus ditempuh seseorang yang bergelut di dalam dunia jual beli itu sendiri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah seorang pengusaha atau seorang pedagang. Dahulu ketika beliau sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, beliau adalah seorang pedagang yang menjualkan barang dagangan Khadijah yang pada akhirnya menjadi istri beliau. Tujuan utama atau output dari mata kuliah kewirausahawan itu sendiri adalah bagaimana menjadikan mahasiswa itu menjadi seorang pengusaha yang sukses, pengusaha yang handal. Menjadi seorang pengusaha yang handal. Yang pertama adalah apakah sama pengusaha dan pedagang? Secara sederhana mungkin kita bisa saksikan pengusaha dan pedagang itu sama-sama menjual produk, kemudian menginginkan keuntungan. Akan tetapi ketika kita cermati secara seksama, pedagang dan pengusaha itu memiliki beberapa perbedaan. Mungkin secara definisi pedagang adalah orang yang mencari untung dengan cara berdagang, sementara itu pengusaha adalah orang yang mengusahakan perdagangan, industri dan sebagainya untuk meraih keuntungan dan kesuksesan. Akan tetapi pedagang dan pengusaha itu memiliki beberapa perbedaan. Memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya adalah cara mendapatkan modal atau uang. Pedagang memiliki siklus usaha mendapatkan uang harian untuk melanjutkan usaha dagangannya di kemudian hari. Hal yang sama juga dipikirkan pengusaha, yaitu mendapatkan penghasilan setiap hari. Namun dalam mendapatkan penghasilan, pengusaha terus memikirkan solusi dan membangun aset supaya uang dapat menghampiri. Kemudian yang membedakan dari pengusaha dan pedagang ini adalah sistem kerja. Perbedaan pedagang dan pengusaha berikutnya adalah pedagang mengusahakan seluruh kegiatan berdagangnya sendiri, sedangkan pengusaha memiliki tim. Sebagai contoh, jika
orang yang berdagang di pasar, pasti pedagangnya itu sendiri yang akan membeli stoknya, menata, melayani, membeli hingga menghitung omsetnya sendiri. Sementara pedagang atau sementara pengusaha itu sudah memiliki sistem dan manajemen, sudah memiliki tim untuk mengembangkan usahanya, sehingga ada yang bertugas memantau kinerja. Sehingga pebisnis itu tugasnya hanya memantau dan memastikan sistem itu berjalan. Kemudian fleksibel waktu kerja. Ini yang membedakan juga antara pedagang dan pengusaha. Ya. Pedagang biasa ya fleksibelnya itu berbeda. Mengingat pedagang melakukan usahanya sendiri, waktu yang dibutuhkan untuk mengelolanya juga sangat banyak. Ya, waktu mengelolanya. Ya, terkadang untuk bisa mendapatkan waktu quality time misalkan bersama keluarga atau yang berlibur, ya pedagang itu menghentikan usahanya untuk berlibur. Atau untuk misalkan ada keperluan mendadaknya begitu, misalkan seorang penjual UMKM, pedagang kecil-kecilan, ya ketika mereka ada misalkan halangan, ya pasti usahanya itu tutup. Nah, beda dengan pengusaha. Pengusaha itu ya usahanya bisa tetap jalan walaupun dia ya sedang memiliki kegiatan atau aktivitas yang lain. Dan masih banyak lagi sebenarnya perbedaan antara pengusaha dan pedagang ini. Akan tetapi secara umum dapat kita bedakan, yaitu pengusaha itu lebih teratur, ya lebih teratur secara administrasi, secara jualannya juga itu dia lebih memperhatikan lagi ya tentang keberlanjutannya. Sementara pedagang itu ya hanya fokus untuk bagaimana jualannya hari itu bisa habis dan meraih keuntungan semaksimal mungkin. Kemudian gairah atau keinginan berwirausaha ini ya tentunya harus setiap individu harus ya memaksimalkan kemampuannya atau potensinya, karena pada dasarnya output dari semua kegiatan pekerjaan manusia itu adalah jatuhnya pada jual beli. Seorang petani menanam singkong, menanam padi, pada akhirnya mereka akan menjual hasil pertaniannya itu kepada pedagang. Nah, ketika mereka tidak menguasai ilmu perdagangan, ilmu jual beli, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil pertaniannya. Ada banyak sekali jenis-jenis usaha yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, kemudian sesuai dengan dalam membuka usaha itu kita tidak hanya sekedar memikirkan omset. Misalkan kalau saya jual produk ini saya mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tidak, tetapi juga kita melihat peluang. Misal kalau kita di dunia kampus, apa dagangan atau perdagangan atau hal-hal yang bisa kita dagangkan situ yang bermanfaat, ya mungkin seperti membuka kantin, menjual makanan-makanan dan minuman dan sebagainya. Dan seterusnya. Ya, dalam berdagang itu kita tidak hanya melihat dari sisi keuntungan saja, tetapi kita juga melihat dari sisi peluangnya. Kalau kita buka usaha ini, peluang untuk laris, ada pembelinya itu bisa terbuka lebar. Banyak sekali jenis-jenis usaha seperti berjualan makanan, berjualan pakaian, berjualan kalau kayak seperti sekarang ini banyak kita saksikan itu seperti menjual nasi kuning. Banyak orang-orang yang menggunakan mobil menjual nasi kuningnya dan dijajakkan di pinggir-pinggir jalan. Saya kira demikian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.